Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabilatul Safira dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan akan mempresentasikan hasil tugas saya yaitu Peradilan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Sukron. Di sini saya mengambil tema tentang hubungan peradilan agama dan penerapan konsep hukum Islam di Indonesia. Pertama, penerapan hukum Islam melalui infrastruktur sosial. Infrastruktur sosial dalam penerapan hukum Islam adalah elemen-elemen sosial yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan dan efektivitas hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Institusi hukum Islam yang dibentuk melalui peranata sosial yang tersedia, infrastruktur, yaitu melalui organisasi sosial maupun kemasyarakatan, baik yang bergerak di bidang pendidikan lalu diasosiasikan dalam bentuk pesantren dan madrasah, maupun dalam bidang lainnya seperti fatwa yang diapresiasikan melalui MUI, institusi ekonomi yang diasosiasikan menjadi BMT, dan lain sebagainya. Beberapa institusi yang ada di Indonesia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan non-fisik. Institusi tersebut diantaranya yaitu yang pertama Nahdlatul Ulama, kedua Muhammadiyah, dan yang ketiga Majelis Ulama Indonesia. Peran dan fungsi institusi hukum Islam, infrastruktur sosial. Nahdlatul Ulama mempunyai peran di bidang agama melaksanakan dakwah Islamiyah dengan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dan perbedaan. Di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas. Di bidang sosial budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat. Yang kedua, penerapan hukum Islam melalui suprastruktur sosial. Dalam penerapan hukum Islam, suprastruktur sosial adalah lembaga-lembaga formal yang dibentuk oleh negara atau masyarakat untuk mendukung pelaksanaan hukum Islam. Pengembangan hukum Islam melalui berbagai saluran, baik melalui peranata sosial yang tersedia maupun badan penyelenggara kekuasaan negara seperti legislatif yang berupa undang-undang. Eksekutif yaitu peraturan pemerintah, instruksi presiden, peraturan menteri agama, peraturan menteri dalam negeri, dan keputusan menteri agama, serta yudikatif yaitu putusan pengadilan agama dalam pengadilan negeri. Adapun institusi hukum Islam yang dibentuk oleh pemerintah atau badan penyelenggara kekuasaan negara atau suprastruktur yang terbagi menjadi dua. Yang pertama di bidang peradilan atau kehakiman, yudikatif. Kedua di bidang pemerintah atau menteri agama, eksekutif. Kesatu, institusi hukum Islam bidang pemerintah eksekutif. Badan eksekutif terdiri atas presiden dan wakil presiden sebagai bagian dari badan eksekutif yang tidak dapat diganggu gugat, dan menteri-menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan yang bekerja atas dasar tanggung jawab menteri. Adapun kaitannya dengan persoalan institusi keislaman maupun keluarga Islam adalah Departemen Agama. Kementerian Agama adalah instansi pemerintah yang bertugas melaksanakan tugas umum pemerintah di sektor keagamaan. Tugas pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama adalah memfasilitasi kepentingan masyarakat beragama tersebut sesuai dengan tupoksi badan pemerintah lainnya. Karena pembangunan masyarakat beragama adalah pembangunan masyarakat itu sendiri, maka hampir semua departemen mempunyai keterlibatan dalam pembangunan masyarakat beragama tersebut. Sesuai dengan tupoksinya, apalagi Departemen Dalam Negeri melalui program dinas instasinya baik Dinas Pertanian, Perkebunan, Perindustrian, Perdagangan, Kesehatan, dan lain sebagainya.
Kementerian Agama dalam menjalankan tugasnya melakukan beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, penyelenggaraan haji dan umroh, dan pendidikan agama dan keagamaan. Yang kedua yaitu koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Kementerian Agama. Yang ketiga yaitu pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Yang keempat yaitu pengawasan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama. Yang kelima, pelaksanaan bimbingan teknis ini dan supervises atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah. Yang keenam, pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Yang ketujuh, pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan. Yang ke-8, pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal. Dan ke-9, pelaksanaan dan dukungan substantif kepada seluruh organisasi di lingkungan Kementerian Agama. Yang kedua yaitu institusi hukum Islam bidang kehakiman badan yudikatif. Dalam doktrin Trias Politika, baik yang diartikan sebagai pemisahan kekuasaan maupun pembagian kekuasaan, khusus untuk pembagian kekuasaan yudikatif, prinsip yang tetap dipegang adalah bahwa dalam tiap negara hukum badan yudikatif haruslah bebas dari campur tangan badan eksekutif. Ini dimaksudkan agar badan yudikatif dapat berfungsi secara sewajarnya demi penegakan hukum dan keadilan serta menjamin hak-hak asasi manusia. Kekuasaan atau kepentingan eksekutif mempunyai intensi untuk melakukan intervensi pada kepentingan kekuasaan kehakiman. Konstitusi dimaksud juga merumuskan secara tegas siapa saja lembaga yang menjadi penyelenggara dan bagian dari kekuasaan kehakiman, merumuskan tugas dan wewenangnya serta hal lain yang berkaitan dengan pengangkatan dan syarat menjadi hakim konstitusi dan anggota komisi yudisial. Peran dan fungsi institusi hukum Islam suprastruktur sosial. Yang pertama yaitu peradilan agama. Pengadilan agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat pertama, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yakni menyangkut perkara-perkara seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Selain itu, fungsi peradilan agama yaitu yang pertama, menjamin terselenggaranya peradilan agama yang adil dan bermartabat. Yang kedua yaitu melindungi hak asasi manusia dalam perkawinan, perceraian, warisan, dan zakat. Yang ketiga yaitu memperkuat syariat Islam di Indonesia. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum Islam. Yang kedua yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia. Tugas pokok Kementerian Agama ada 5 program pokok, yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, yang kedua meningkatkan kerukunan umat beragama, yang ketiga meningkatkan mutu pendidikan agama, yang keempat meningkatkan mutu pelayanan haji, dan yang kelima meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Itu dia penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.